Selamat malam. Fenomena perundungan atau bully makin sering terjadi dan makin mencemaskan. Anak-anak jadi korban bully yang sudah masuk dalam kategori penyiksaan, bahkan ada korban bunuh diri. Padahal mereka masih remaja. Apakah anak Anda korban bullying atau anak Anda pelaku bullying? Saya mengundang mereka yang turun langsung mengadvokasi pelajar dari sekolah ke sekolah untuk tidak terlibat aksi perundungan. Sebuah buku berjudul Bully, kolaborasi dari seorang penulis, fotografer, dan seniman pantomim. Hadir bersama saya Nisa Rengganis, sang penulis yang dikenal dengan kumpulan puisinya dalam buku manuskrip puisi. Dan Wanggi Hud yang mengekspresikan aksi bully dengan pantomim. Malam hari ini saya mengundang keduanya. Mbak Nisa, Mas Wanggi, terima kasih sudah di Rosi. Saya mau memberitahu penonton dulu, penonton Rosi, bahwa buku ini adalah buku yang diterbitkan tahun lalu. Kolaborasi Anda bertiga, fotografernya yang sekarang lagi di Bali yang tidak bisa hadir. Sebuah cara untuk mengadvokasi kita semua untuk menghentikan aksi bullying. Tidak dengan deskripsi, tidak dengan cerita yang berpanjang-panjang, tetapi dengan semacam caption, pertanyaan, ada pantomim yang difoto, Anda mengekspresikan apa yang terjadi dari para korban maupun pelaku. Betul. Oke, saya ke Mbak Nisa dulu. Sebagai seorang penulis, mengapa Anda merasa tidak perlu melukiskan terlalu banyak kata-kata tentang aksi bullying baik pelaku maupun korban? Ya, sebenarnya ini metode, banyak cara Kak Rosi, banyak cara untuk kita mengekspresikan bagaimana sih traumatis seorang korban maupun keterpojokan seorang pembuli. Saya mengajukan pertanyaan, sebenarnya pertanyaan. Sebentar, sorry, keterpojokan seorang pembuli? Ya, karena pembuli itu pasti dia akan mendapat serangan, mendapat teguran, dan secara tidak sadar, secara psikologi, dia bisa jadi menyesali atas perbuatannya, bisa jadi itu ada dampak psikologis juga yang akhirnya tersimpan untuk kemudian dia tidak terima mendapat perlakuan seperti itu, karena kita tahu spotlight juga banyak ke para pelaku gitu. Dan kami menamai di sini tuh ada istilah siklus bullying yang terus-menerus berputar. Jadi bisa jadi para pelaku bullying itu sebenarnya berangkat dari mereka adalah korban bullying di fase kehidupan yang sebelumnya atau di beberapa tempat sebelumnya. Jadi di buku ini ingin melukiskan atau menggambarkan tidak saja dari sisi korban, tetapi juga dari mereka yang menjadi pelaku bullying. Mengapa pantomim di sini jadi penting? Ya, salah satunya pantomim ini kan bahasa universal gitu. Nah, dia bisa menyerap dan juga bisa mengalihkan pikiran orang, kemudian lewat mimik, lewat gestur. Nah, tanpa kata-kata itu, Mbak. Jadi salah satunya dia akan bisa mencerna emosional bahwa begini loh yang terjadi dalam pembuliingan gitu, perundungan tersebut gitu. Jadi lewat ekspresi itu saya juga tampilkan ekspresi para pelaku, pembulinya, bahkan korbannya gitu. Bahkan sorry, kalau gitu ke pelaku, apa ekspresi pelaku yang dapat kamu lukiskan? Iya, yang dapat saya lukiskan adalah sebuah kebanggaan ketika dia melakukan bentuk tindakan kekerasan verbal ataupun fisik tersebut gitu. Misalnya? Ya, misalnya sebuah kebanggaan. Gestur kecil pun dalam pantomim itu punya makna yang luas gitu. Nah, itu bisa menangkap bahwa salah satunya adalah, oh, ini pelaku atau memang korban ya. Nah, pembaca buku foto bully ini akan bisa memainkan pikirnya gitu. Karena buku ini juga salah satunya itu bahasa visual yang juga dikuatkan juga. Ketika Anda mengatakan bahwa inilah ekspresi mereka yang menjadi otak bullying atau mereka yang menjadi pelaku perundungan, ada rasa kepuasan, kebanggaan. Ini ketika mereka berhasil melakukannya dan nggak ketahuan. Ya. Dan nggak ketahuan. Jadi mereka bisa dengan sesuka hati, sepuas hati melakukan perundungan ketika nggak ketahuan, ketika korban nggak speak up. Makanya ekspresinya adalah kebanggaan, kepuasan. Betul. Pertanyaan apa yang menurut Nisa paling penting ditanyakan untuk korban bullying? Oke, yang pertama buku ini mengajukan 2 pertanyaan baik bagi para korban maupun bagi para pelaku. Jadi kenapa tadi Kak Rosi nanya kenapa nggak dengan tulisan panjang, tapi bentuk pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang satir dan juga pertanyaan yang reflektif
masing-masing dari kita ketika membaca pertanyaan itu, kita akan berkaca kepada diri sendiri. Salah satu misalnya saya bertanya, apakah Anda sudah membuli hari ini? Atau pertanyaan berikutnya untuk suara dari korban, apakah Anda sudah dibully hari ini? Oke, apa ekspresinya? Nah, coba Wanggi. Apakah Anda sudah membuli hari ini? Atau ketika saya bertanya, apakah Anda sudah dibully hari ini? Gitu. Ya. Ini medium yang menurut kami pantomim itu masih tidak populer, barangkali Betul. banyak yang tidak bisa memahami karena dia tidak pakai kata-kata, dan buku misalnya kita tahu tingkat literasi kita yang masih rendah, dan kita coba edukasinya bukan hanya di campaign stop bullying tapi juga campaign di gerakan literasinya, gerakan seni pantomimnya, bahkan di gerakan fotografi agar bisa masuk ke segmen-segmen seperti sekolah, kampus, komunitas-komunitas. Pada tahun lalu Anda menerbitkan buku ini, itu sebenarnya perundungan bullying sudah sangat meresahkan. Tetapi tahun ini semakin menyayat hati dan mengguncang kita semua. Ada anak SD menjadi korban. Ada anak yang karena dibully, dia membakar sekolah. Bayangkan SD, dia bisa karena dibully dan melampiaskan dendamnya, dia membakar sekolah. Dan kemudian sekarang kita juga mendengar banyak kasus perundungan. Sebagai Anda yang mengadvokasi ini dari sekolah ke sekolah, tidak kurang buku tentang stop bullying. Tetapi itu tidak menghentikan siswa-siswi melakukan aksi perundungan. Apakah Anda dan kita semua perlu merasa gagal? Belum merasa perlu gagal ya, karena ini usaha dan kami pikir sekolah itu tempat yang paling banyak kasus kekerasan bullying, padahal ini lebih miris lagi, padahal punya satgas untuk perlindungan bagi para siswa gitu di Permendikbud nomor 46 tahun 2023, itu sebenarnya sudah ada upaya setiap sekolah itu harus punya satgas tentang tindak perundungan ya. Nah, tapi kan kami lihat itu tidak masif. Nah, makanya ini bentuk upaya kami untuk terus membuat isu ini, persoalan ini terus hangat diperbincangkan, dan tren orang yang membuli itu menjadi merasa malu karena kita kemana-mana jadi kayak tempat konsultasi ini ya, kayak bimbingan konseling, karena banyak kami bikin acara diskusi buku dan mereka kemudian akhirnya curhat dan berani speak up. Nah ini jangan-jangan sebenarnya kasus bullying setiap tahunnya di masa-masa yang kemarin itu juga sudah tinggi, tapi banyak orang yang tidak berani untuk mengungkapkan apa yang mereka alami.